Halo pecinta alur film animasi. Kali ini gue akan melanjutkan alur film dari Hotel Transylvania pertama. Dan sekarang ialah alur film Hotel Transylvania kedua, menceritakan kehidupan Mavis dan Jonathan yang sudah memiliki seseorang anak, dan dia sedang mencari jati dirinya antara manusia dan vampir. Sebelum mulai, langkah baiknya kita subscribe channel ini dulu biar lebih semangat menguploadnya dan biar berkembang channel ini. Ayo kita let's go. Film yang kedua ini melanjutkan cerita di film pertamanya. Mavis dan Jonathan pun akhirnya mengadakan pernikahannya mereka. Jonathan pun turut mengundang keluarga untuk hadir di pernikahannya. Jonathan sama Mavis akhirnya resmi menjadi suami istri dan semua berbahagia. 1 tahun kemudian setelah itu, ketika itu Drake yang lagi melukis kedatangan Mavis dan Jonathan. Mavis mengajak Drake untuk bersenang-senang dan terbang berdua karena sudah lama tidak bersenang-senang sama ayahnya. Mereka berdua pun terbang di atas awan. Mavis yang capek, dia berhenti. Ternyata Mavis lagi hamil dan Drake sangat bahagia melihat itu karena dia akan menjadi kakek dan Jonathan menjadi seorang ayah. Mavis yang lapar minta dibawakan es krim, namun ayahnya menyuruhnya memakan laba-laba karena kelak anak itu akan menjadi vampir. Tapi Mavis beranggapan bisa saja anak yang dikandungnya akan menjadi manusia normal seperti Jonathan. Akhirnya anak mereka pun lahir dan dia diberi nama Dennis. Mereka semua pun merayakan hari jadi 1 tahun Dennis. Keluarga Jonathan pun turut datang. Keluarga Mavis berdebat dengan keluarga Jonathan. Menurut Drake, Dennis akan menjadi vampir dan akan tinggal di hotel bersamanya. Namun keluarga Jonathan menganggap Dennis manusia normal seperti umumnya dan dia akan membawa Dennis ke rumah mereka. Kini hotel Drake pun banyak dikunjungi oleh orang di luar sana berkat Jonathan yang mempromosikan hotel tersebut. Dan sekarang umurnya Dennis sudah beranjak 5 tahun. Drake menginginkan Dennis akan menjadi vampir, mengajarkannya tentang yang berhubungan sama vampir. Dennis yang tidak mengerti berjoget ala-alanya sendiri. Mavis yang datang menyuruh Dennis untuk tidur karena dia akan ada kelas manusia setengah hari. Mavis pun sedikit melarang Dennis untuk bermain sama monster karena dia masih manusia dan itu tidak baik untuknya. Mavis dan keluarganya datang ke pesta ulang tahun anaknya Wen. Saat itu Dennis jatuh gara-gara anaknya Wen yang berlarian. Gigi Dennis pun copot. Drake mengira gigi vampir Dennis akan tumbuh, namun Mavis tidak menginginkan Dennis menjadi vampir, dan Mavis berencana akan pindah ke tempat yang cocok bagi Dennis, yaitu tempat tinggal manusia. Drake yang tidak setuju dengan Mavis yang pindah ke tempat lain sambil membawa Dennis. Drake berencana membawa Dennis keluar dan memperlihatkan aksi-aksi yang dilakukan monster sehingga itu bisa membuat taring vampirnya muncul. Drake pun membicarakan rencananya ke Jonathan, karena Drake tahu Jonathan tidak mau pindah selain di hotel dan mereka membuat rencana. Mavis dan Jonathan akan pergi ke California mencari tempat yang cocok bagi Dennis. Dan Dennis ditinggalkan dulu biar ayahnya Drake mengajarkannya dan menjaga Dennis selagi Mavis dan Jonathan pergi. Mereka berdua pun pergi dari hotel. Dan Drake memulai rencananya dan dia mengajak Frankenstein, Wayne, Griffin, dan Murray ikut bersamanya. Ketika itu juga datang Blobby dan dia mau ikut juga. Dan dia ditempatkan di samping mobil yang sudah ada skuternya. Singkat cerita, Jonathan sama Mavis sudah sampai di California. Dia pun kagum melihat yang ada di sekitarnya. Mavis jadi teringat sama anaknya Dennis dan dia berencana akan menelpon ayahnya karena rindu sama Dennis. Namun Jonathan menyuruh Mavis untuk tidak menelpon dulu karena di sana masih jam 1 pagi dan Dennis pasti belum bangun juga. Di tempat lain, Drake sama yang lain akan menunjukkan kegiatan monster mereka ke Dennis dan mereka sampai ke tujuan pertama, yaitu hutan Slobozia. Yang ternyata tempat itu sudah direnovasi jadi taman. Dan Frankenstein pun yang pertama akan menunjukkan cara menakuti seseorang ala para monster. Di saat Frankenstein ingin menakuti orang yang lagi olahraga, ternyata dia tidak takut. Dia malah mengajak Frank untuk bersuah foto. Dennis yang melihat itu menirunya dan mengucapkan "bu", awal yang bagus untuk menakuti, kata Drake. Setelah itu mereka pergi lagi menuju tempat selanjutnya. Kali ini giliran Wen dan dia akan mencoba memakan rusa di depannya. Dia sudah lama tidak berburu, sudah lupa caranya bagaimana untuk berburu. Di saat dia mendekati rusa tersebut, dia malah mengejar papan yang dilemparkan. Dan dia mengambil berebut dengan anjing yang di sana. Di mobil, Drake yang kesal melihat tingkah Wen, mereka malah bertengkar. Dan itu mengakibatkan Blobby yang lagi di atas skuter jatuh ke jurang di bawahnya. Di tempat lain, Mavis sama Jonathan mengunjungi sebuah minimarket. Mavis yang penasaran mencoba minuman yang dijual di minimarket tersebut dan dia mengira CCTV sedang meliput dirinya dan itu akan masuk di televisi. Drake sama yang lain mencari cara lagi untuk membuat taring Dennis tumbuh. Kali ini giliran Murray yang disuruh Drake dan dia menyuruh Murray untuk melakukan mantranya untuk memanggil gelombang pasir yang besar. Di saat Murray melakukan aksinya, dia malah sakit pinggang dan jatuh. Yang datang cuma pasir sedikit. Mereka pun menertawai Murray.
Memphis yang melihat anak-anak lagi bermain menyuruh Jonathan untuk berhenti, dan mereka pergi ke sana. Memphis sangat senang melihat anak-anak seumuran Dennis lagi bermain sepeda. Jonathan pun menunjukkan aksinya bersepeda, namun dia malah menghancurkan sepeda anak tersebut. Memphis yang pengen mencoba sepeda tersebut juga. Mereka semua pun takjub melihat aksi Memphis, dia pun semakin senang. Yeah, yeah. Good times. Come for the ride, you shine. Drake yang lagi di perjalanan ditelepon lagi oleh Memphis karena Memphis sangat rindu sama anaknya. Drake pun takut kalau dia ketahuan lagi berada di luar. Drake pun menyangkal bahwasanya mereka lagi bermain superheroan dan berpura-pura terjadi sinyal jelek dan dia memutuskan panggilan. Drake juga takut karena Memphis sangat senang berada di California dan itu bisa membuat Dennis akan dibawa ke sana juga. Drake pun membawa Dennis ke tempat perkemahan waktu kecilnya, yaitu Winnipesaukee. Di sana Drake dilatih untuk menjadi seorang vampir sejati dan belajar berubah menjadi apapun dan terbang. Drake pun bertemu dengan direktur perkemahan tersebut dan dia mendaftarkan Dennis untuk mengikuti kegiatan perkemahan tersebut. Ternyata kegiatan di perkemahan tersebut sudah jauh berubah yang dengan dulunya. Seperti tidak ada lagi yang berburu tikus, malah cuman mengambilnya, dan cara terbang juga lebih efisien. Memphis dan Jonathan sampai juga di rumah keluarganya Jonathan. Ibu dan ayahnya menyambut kedatangan mereka. Ibunya pun sudah menyiapkan kamar Memphis seperti ala-ala monster, dan itu membuatnya risih, apalagi pas ibunya mengundang para keluarga monster dekat sana. Karena Memphis ingin membawa Dennis ke sana dan menjadi orang normal seperti yang lain. Drake yang bosan lalu pergi ke tempat menara yang sangat tinggi. Disusul sama yang lain, dia berencana membuat Dennis bisa terbang dan langsung berubah menjadi vampir. Temannya pun takut kalau Dennis tidak bisa terbang dan itu akan berakibat fatal. Lalu Drake melemparkan Dennis ke bawah. Mereka pun menunggu Dennis bisa terbang, tetapi dia tidak terbang, dan dia hampir mencapai tanah. Dengan sigap, Drake pun langsung menyelamatkan Dennis. Pemandu perkemahan yang melihat itu berencana melaporkan tindakan Drake yang dilakukan karena bisa membahayakan anak-anak. Mereka yang masih di atas membuat menara itu jatuh. Hal itu membuat badannya Frank kebakar, dan dia malah berlari-lari yang mengakibatkan benda-benda di sekitarnya juga ikut terbakar. Di saat Drake yang akan mau pergi juga, ternyata mobilnya pun ikut tertimpa dan hancur terbakar. Di tempat lain, Memphis saat itu lagi bersedih karena merasa aneh, dia dianggap seperti masih di hotel, seperti monster. Namun Jonathan memberikannya semangat karena Memphis sangat bersemangat untuk mengetahui segalanya di dunia ini. Memphis pun bahagia lagi. Di saat itu, sebuah pesan masuk di HP-nya Jonathan, yang mana isinya yaitu di saat Dennis jatuh dari menara dan itu direkam oleh anak-anak yang di sana. Memphis yang curiga anak tersebut ialah Dennis, dia langsung menghubungi ayahnya. Memphis pun menanyai keberadaan ayahnya, dan dia mendengar sebuah bunyi sirine pemadam kebakaran. Drake menjawab bahwasanya mereka lagi mengadakan acara bakar-bakar di luar hotel. Memphis yang tidak percaya ke ayahnya, dia akan langsung pulang ke hotel lagi. Dan dia bilang ke ayahnya kalau dia tidak ada di hotel, dia akan menyesal. Drake yang takut Memphis akan sampai sebelum mereka sampai di hotel dan rencananya akan diketahui Memphis. Di saat itu datang bala bantuan yaitu Blobby yang telah ditelepon oleh Griffin untuk membawa mereka balik ke hotel. Memphis yang buru-buru pergi ke bandara dan mencari tujuan ke Transylvania. Namun penerbangan yang arah ke sana tidak ada. Dan dia pun nekat ke Transylvania dengan terbang, berubah menjadi kelelawar sambil membawa Jonathan. Mereka yang masih dalam perjalanan dengan skuter karena terlalu lambat, Drake menyuruh Frank untuk meniup Blobby dan mereka pun akhirnya terbang. Memphis menggunakan kekuatan matanya, namun dia tidak melihat Dennis di kamar. Mereka yang saat itu juga sampai langsung menelpon Memphis. Ternyata adik Memphis telah sampai duluan dari mereka. Memphis pun sangat kecewa sama ayahnya karena sudah dibohongi, dan dia merasa Dennis tidak akan aman berada di dekat para monster. Dan Memphis akan pindah setelah ulang tahunnya Dennis dirayakan di hotel. Malam harinya, keluarga Jonathan pun sampai ke hotel, dan mereka mengadakan makan bersama-sama. Ibunya Jonathan menanyakan keluarga lain yang masih berhubungan sama Memphis. Dan Memphis menjawab dia masih mempunyai seorang kakek yang bernama Flat, dan dia mengundangnya untuk ke pesta ulang tahunnya Dennis. Drake yang mendengar hal itu langsung terkejut, bahwasannya dia tahu ayahnya Drake ini tidak menyukai manusia. Dan dia mencoba membuat pesta kostum dari ulang tahunnya Dennis, supaya ayahnya Drake tidak mencurigai adanya manusia. Tibalah hari ulang tahunnya Dennis, keluarga Jonathan memakai kostum ala-ala seperti zombie. Drake yang melihat kostumnya Jonathan memarahinya karena dia tidak seperti sungguhan. Dan dia mengajarinya cara berbicara seorang vampir. Hippie. I'm a slacker. Talk like a vampire.
I am Count Jonathan. Ble ble ble. Saat itu datanglah Flat, ayahnya Drake, dan dia baru mengetahui anaknya Drake menjadi seorang pengelola hotel. Drake pun menyuruh Frank untuk mencoba menjauhi para manusia dari Flat. Dan Frank memperkenalkan Murray ke Flat. Lalu setelah itu dia memanggil Jonathan untuk bertemu dengan Flat. Jonathan pun sempat ketakutan sambil ngobrol dengan Flat. Saat itu datang Dennis dan dia mencoba melihat taringnya Dennis. Dan dia curiga Dennis belum memiliki taring. Namun dia sadar taringnya Dennis pasti terlambat untuk keluar, sama seperti Drake sewaktu kecil. Dan Flat akan mencoba memancing taringnya Dennis untuk keluar dengan menakutinya, dan itu bisa membuat taringnya keluar. Saat itu ada pertunjukan dari monster yang disukai Dennis. Flat yang berada di belakang mencoba membuat monster tersebut menjadi menakutkan dan menakuti Dennis. I want all the cake. Sharing is for... Dennis yang sangat takut dan itu membuat Drake khawatir. Dia pun menghentikan sihir ayahnya. Dan itu ialah cara terakhirnya untuk membuat Dennis mengeluarkan taring dan Memphis bisa di rumah terus. Semua pun berdebat tentang keberadaan Dennis yang memiliki pemikiran-pemikiran sendiri. Dia cocok di California, tempat manusia, atau di hotel tempat para monster. Dennis yang menyaksikan pertengkaran tersebut, dia pun pergi dari sana bersama Winnie menuju rumahnya. Flat pun mengetahui bahwasanya Jonathan adalah manusia dan keluarganya juga. Drake meyakini ayahnya bahwasanya manusia sama monster sudah berteman. Dan Drake mengatakan Dennis ialah seorang yang membuat harinya bahagia dan menjadi hal spesial untuk keluarganya. Dan mereka baru menyadari ternyata Dennis menghilang dan mereka mencoba mencari Dennis. Dennis yang lagi di rumahnya Winnie kedatangan anak buahnya Flat dan dia menyandar Dennis sama Winnie. Dennis pun saat itu ketakutan mendengar perkataan anak buahnya Flat tersebut karena dia akan menghancurkan hotel dan menghancurkan semuanya. Dan dia menyebutkan Dennis lemah. Winnie yang mencoba melawan, dia pun dilempar. Hal itu membuat Dennis tambah marah dan akhirnya taring vampirnya keluar. Mereka semua pun sangat senang sekarang karena Dennis sudah menjadi vampir seutuhnya. Dan semua tambah senang lagi. Dennis akan di hotel bersama yang lainnya dan itu dibolehkan oleh Memphis. Dan ayahnya menjadi sadar setelah melihat pertemanan manusia dan monster, dan itu juga tentang cicitnya yaitu Dennis. Dan film pun selesai. Baiklah, sekian dulu dari pembahasan alur cerita kita kali ini. Semoga terhibur. Semoga kita bisa ketemu lagi di alur cerita berikutnya. See you dan bye.